Pengertian coaching. International Coach Federation atau ICF mendefinisikan coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan eksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik atau setiap guru untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi yang ada pada anak didik kita agar mencapai keselamatan dan bahagia sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak dapat kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, perbedaan konseling, mentoring, dan coaching. Perbedaan dari aspek tujuan, konseling bertujuan untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapinya atau tercapainya tujuan yang dikehendaki. Berikut tujuan dari mentoring, membagikan pengalamannya untuk membantu mentor dalam mengembangkan dirinya. Terus yang terakhir, konseling. Jadi konseling sini bertujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Paradigma pendampingan coaching sistem Among. Menilik kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tentang peran guru atau pamong, maka memahami pendekatan coaching menjadi selaras dengan sistem Among sebagai salah satu pendekatan yang memiliki kekuatan untuk menuntun kekuatan anak atau murid. Pendampingan yang dihati dan dimaknai secara utuh oleh guru sejatinya menciptakan arti atau apresiasi, rencana, tulus inquiry. Dalam proses menuntun anak, murid sebagai coach, arti sebagai prinsip yang harus dipegang ketika melakukan pendampingan kepada murid. Proses menciptakan arti dapat dilatih melalui pendekatan coaching sistem Among dengan menggunakan metode Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat mereka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepala murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta, kepanjangan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, TA, tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa ada sumbatan. Tugas Anda adalah menuntun atau membantu murid atau coach menyadari bahwa mereka mampu menyingkirkan sumbatan-sumbatan yang mungkin menghambat perkembangan potensi dalam dirinya. Tujuan di sini tujuan umum, tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coach, menyemangati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coach. Kedua, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi diskusi.
Ketiga, rencana aksi. Rencana aksi atau pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan terakhir, keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab ini membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Dengan menjalankan metode Tirta ini, diharapkan seorang guru dapat semakin mudah dapat menjalankan perannya sebagai coach. Gambaran modern Tirta berikut ini dapat membantu Anda agar lebih terarah dalam melakukan sesi coaching. Skenario cerita, wali kelas mendapatkan laporan dari beberapa guru, yaitu guru IPA Pak Agung dan guru bahasa Inggris Ibu Minci Asa, melaporkan ada siswa yang menurun semangat dalam belajarnya. Tugas-tugasnya sudah menumpuk tidak dibuat, bahkan siswa tersebut mengantuk dan tidur dalam kelas. Tapi sebelumnya siswa tersebut kesehariannya ia rajin, aktif, dan suka tersenyum.
Oke, kalau itu yuk kita cari tempat yang lebih nyaman untuk bercerita. Oke, Pak Guru lihat akhir-akhir ini Fabian sepertinya menurun belajarnya. Yang Pak Guru tahu kan Fabian orangnya ceria, suka tersenyum, tapi akhir-akhir ini kok Fabian kelihatan malah lebih suka melamun. Bahkan ada laporan dari guru bahwa Fabian ngantuk tidur di dalam kelas. Ada apa Fabian? Tidak ada apa-apa. Kalau ada sesuatu yang Fabian ingin ceritakan, apa-apa ceritakan sama Pak Guru. Apa yang bisa Pak Guru bantu Fabian? Sebenarnya Fabian agak Oh begitu. Nah, Pak Guru punya waktu luang saat ini. Kita bisa gunakan untuk diskusi bersama-sama. Jadi, apa yang Fabian harapkan tercapainya dalam diskusi ini? saya ingin kegelisahan dan kalau saya dapat Oke, bisa ceritakan apa yang menyebabkan Fabian merasa gelisah? beberapa minggu ini banyak tugas yang belum sempat Fabian bikin tadi. Oke, jadi beberapa minggu ini banyak tugas-tugas yang diberikan, tapi Fabian belum mengerjakan. Kan Fabian tahu ini tugas sangat penting. Kalau tidak dibuat, gimana nanti nilainya? Bisa Fabian jelaskan kenapa sampai tugasnya tidak dikerjakan? Saya merasa sangat lelah dan sangat dengan kebutuhan tadi. Oke, terus kenapa Fabian sampai merasa kelelahan di kelas dan ngantuk? Bisa Fabian tahu alasannya? Soalnya Fabian selepas sekolah Fabian harus membantu orang tua Pak Guru. Oh begitu. Jadi setelah pulang sekolah Fabian membantu orang tua. Iya Pak Guru. Oke. Kalau dia sebelum tahu, sebenarnya Fabian membantu jualan orang tua sampai jam berapa? Fabian biasanya jualan sampai jam 6. Oke. Terus sampai di rumah Fabian ngapain? Mungkin masih banyak waktu Fabian belajar sebelum istirahat di malam. Begini Pak Guru, Fabian sempat menonton atau aplikasi game Iya. dan Fabian juga sampai di rumah Fabian bermain game sampai tengah malam sampai Oh begitu. Oke, jadi Pak Guru bisa simpulkan bahwa Fabian kelelahan di kelas karena setelah sekolah Fabian kerja membantu orang tua, dan Fabian juga sering ngantuk bahkan tidur di kelas karena malamnya Fabian main game sampai tengah malam. Begitu. Iya Pak Guru. Oke, Pak Guru mau tahu apa yang Fabian akan lakukan untuk menebus tugas-tugas yang belum Fabian kerjakan, dan bagaimana Fabian mengatasi agar tidak ngantuk lagi di kelas. Fabian akan berunding kepada orang tua untuk Fabian hanya menjual sampai pada jam saja Pak Guru, dan Fabian akan dapat memberikan waktu untuk belajar selepas pulang sekolah nanti. Oke. Iya, ada hal lain lagi yang akan Fabian lakukan? Ada Pak Guru, Fabian akan mengurangi waktu jam bermain game Fabian hanya 1 jam saja dan tidak lebih, dan selebihnya akan mengerjakan tugas-tugas yang terselesai. Oke. Nah, Pak Guru senang mendengarnya. Jadi, apa yang akan Fabian akan lakukan selanjutnya? Oh iya Pak Guru, Fabian tentunya akan mengambil waktu untuk istirahat, dan Fabian akan mengerjakan semua tugas yang belum Fabian selesaikan dan akan mengurangi waktu bermain Fabian dan akan tidur lebih cepat. Jadi, hal mana yang akan menjadi prioritas Fabian untuk Fabian lakukan? Fabian akan menyelesaikan setiap tugas dan materi yang belum Fabian selesaikan dari guru. Nah, itu ide bagus. Jadi coba Fabian ceritakan kembali apa yang akan Fabian lakukan. Fabian akan segera membuat tugas-tugas yang belum Fabian selesaikan dengan orang tua mengenai
waktu juga tentang jualan agar Fabian dapat belajar dan istirahat sehingga Fabian tidak akan mengantuk di sekolah nanti. Wah, Pak Guru senang sekali mendengarnya itu. Ide yang sangat bagus, Fabian. Terima kasih Pak Guru, saya jadi lega sekarang, masalah saya sudah terselesaikan dengan baik. Iya. Nah, komitmen apa yang akan Fabian lakukan untuk menjalankan rencanamu ini, Fabian? Mulai sebentar sore, Fabian mungkin akan pulang lebih cepat dan mengurangi waktu bermain game, istirahat yang cukup, dan mengerjakan tugas-tugas yang ada. Iya, betul sekali. Jadi, kira-kira siapa yang akan membantu Fabian untuk menjalankan rencana Fabian ini? Tentunya orang tua saya yang membimbing saya untuk belajar dengan baik. Oh, bagus sekali. Pak Guru bangga padamu. Pak Guru yakin kamu pasti bisa. Sukses ya. Terima kasih Pak Guru. Sekarang kan sudah sore. Pak Guru ada janji dengan teman. Oh iya Pak Guru, Fabian juga harus pulang sekarang karena sore ini Fabian akan melakukan tugas yang belum Fabian selesaikan. Oke, sampai jumpa besok ya. Ya. Terima kasih Pak Guru, berkat konseling dengan Pak Guru, Fabian dapat menyelesaikan masalah tentang waktu belajar Fabian, dan Fabian juga merasakan beberapa manfaat yang luar biasa. Yang pertama, Fabian lebih produktif untuk belajar. Yang kedua, jam tidur Fabian kini telah teratur. Dan yang ketiga, Fabian sekarang lebih fokus untuk menyelesaikan setiap tugas dan materi yang belum Fabian selesaikan. Terima kasih Pak Guru. Berbeda-beda dan menunggu untuk dikembangkan. Pengembangan potensi inilah yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Apakah pengembangan diri ini cepat, perlahan-lahan, atau bahkan berhenti adalah tanggung jawab seorang guru. Pengembangan diri anak dapat dimaksimalkan dengan proses coaching. Coaching sebagaimana telah dijelaskan pengertiannya di awal video, memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk mengali potensi murid sekaligus mengembangkan dengan berbagai strategi yang telah disepakati bersama. Proses coaching yang berhasil akan memotivasi para murid untuk menjadi lebih baik karena mereka merasa potensi mereka tergali dan berkembang seiring dengan proses dan hasil coaching yang mereka telah lakukan. Mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat untuk memaksimalkan potensi murid, guru hendaklah memiliki keterampilan coaching ini. Dalam praktek coaching dengan model Tirta tadi, saya sudah menerapkan Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Termasuk di tujuan, saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching ini dengan saya menanyakan, jadi apa yang Fabian harapkan tercapainya dalam diskusi ini. Dan dia juga memberikan jawaban, dia ingin kegelisahan dan masalahnya dapat terselesaikan. Itu tujuan dari diskusi coaching ini. Kemudian masuk di identifikasi. Nah, identifikasi juga saya sebagai coach saya sudah memberikan pertanyaan dan umpan baik yang mengarah pada identifikasi potensi yang ada pada coach tersebut. Kemudian kita masuk di rancangan aksi. Rancangan aksi ini saya memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalahnya. Itu kita bisa dilihat dari beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya, jadi apa yang Fabian akan lakukan selanjutnya? Kemudian juga ada pertanyaan, jadi hal mana yang menjadi prioritas utama Fabian lakukan? Itu juga masuk dalam rancangan aksi. Kemudian terakhir
tanggung jawab. Tanggung jawab juga sini saya memberikan 2 pertanyaan mengenai tanggung jawab, yaitu pertama, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini. Dan pertanyaan 2 di tahap tanggung jawab juga saya memberikan pertanyaan, siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan rencana ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut yaitu bertujuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan aksi nyatanya. Oke, terima kasih. Sekian video demonstrasi kontekstual mengenai coaching modul 2.3. Semoga bermanfaat. Shalom.